wah candra di muka untuk mengupgrade, meningkatkan kapasitas diri kita, apakah itu kapasitas keimanan, kapasitas ketakwaan kita, termasuk kapasitas dalam konteks berjamiah, begitu kira-kira. Tetapi juga kita perlu kemudian memastikan juga bahwa hadirnya pemuda Persis itu adalah bagian yang kemudian nantinya akan siap mengemban kepemimpinan persatuan Islam di masa-masa yang akan datang. Karena pada titik yang lain, ikhwatu iman rahimakumullah, eksistensi persatuan Islam yang bisa sampai melampaui 1 abad hari ini, itu mau tidak mau harus diakui juga. Salah satunya ada kiprah para founding fathers kita dari pemuda persatuan Islam. Nah pertanyaannya, apakah hal yang sama akan kita wariskan pada generasi pelanjut atau tidak? Maka pada titik ini kita harus bisa memahami kepemimpinan dakwah seperti apa yang seharusnya ada dalam Jamiah Pemuda Persatuan Islam. Maka insya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah, di sore yang berbahagia ini kita coba berdiskusi tentang kepemimpinan berkelanjutan di Pemuda Persatuan Islam. Bagaimana kemudian kita memahami pilar dakwah dan proyeksi masa depan untuk kemajuan umat Islam, wabil khusus yang ada di Jamiah Persatuan Islam. Nah, sebagai sebuah landasan normatif atau nakliyah, tentu ayat ini sudah sangat populer, familiar di antara kita. Bahwa dalam surah A'rad ayat ke-11 yang seringkali kita bacakan kutipan dari ayat inilah, sebagian dari kutipan dari ayat ini, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi Jadi saya ingin memulai dari firman Allah di surah A'rad ayat ke-11 ini. Kita harus memaknai bahwa dalam konteks berjamiah, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi, sebuah organisasi akan maju dan berkembang kalau dia tidak bisa menghadapi sebuah perubahan. Karena pada dasarnya, cepat atau lambat, perubahan itu sesuatu yang akan kita hadapi. Jadi kalau kita misalnya hari ini berada dalam satu kondisi yang katakanlah kita anggap ini sebagai sebuah zona nyaman, pertanyaannya zona nyaman ini akan kita alami sampai kapan? Karena pasti lambat laun yang namanya zona nyaman itu akan menghadapi apa yang disebut dengan changes dan challenges. Akan menghadapi perubahan dan tantangan. Termasuk dalam coba membaca sejarah, di masa-masa awal berdirinya Pemuda Persatuan Islam pada kurun waktu 1936 dan sempat vakum pada tahun 1942-an pada masa penjajahan Jepang pada saat itu, kemudian bangkit lagi pada era kepemimpinan Persis pada saat itu adalah Kiai Haji Latif Muchtar, begitu kira-kira. Di masa-masa selanjutnya itu kan kita mengimajinasikan bahwa pada saat itu founding fathers kita menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang tidak sedikit, gitu kira-kira. Sehingga apa yang dilakukan oleh para founding fathers kita di masa lampau, sejak tahun 1936 generasi perintis, 1942 pada masa era penjajahan Belanda dan Jepang, begitu kira-kira. Pada masa kemerdekaan tahun 1962 sampai ditetapkannya Ki Akidah yang pertama di Pemuda Persis. Kemudian pada zaman Orde Lama, Orde Baru, kalau kita menggunakan kronologi sejarah kebangsaan Indonesia, kita kan mengimajinasikan betapa sangat luar biasanya tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh Jamiah pada saat itu. Tidak terkecuali Pemuda Persatuan Islam. Maka kemudian kita membaca sejarah, bagaimana model sistem yang dibangun dalam konteks berjamiah yang dilakukan oleh para founding fathers kita. Kalau Ustadz Pepen misalnya mengkategorisasikan bahwa model pengembangan jamiah pada masa itu terdiri dari setidaknya 2 model. Ada model relasi antara guru dengan murid dan ada model lembaga dengan mendirikan pesantren-pesantren Persis. Salah satunya mungkin yang hari ini ada di lingkungan kita, gitu. Relasi guru dan murid yang terjadi pada masa Ahasan
Kemudian melahirkan murid-murid yang luar biasa semacam Isa Ansori, Muhammad Nasir, bahkan kemudian yang tidak terkenal di persatuan Islam gitu. Fahrudin, kemudian Sobirin dan lain sebagainya. Itu kan murid-murid yang kemudian ternyata ketika dibina, dikader oleh Tuan Guru Hasan gitu pada saat itu, ternyata memberikan dampak yang sangat luar biasa. Itu singkatan daripada V-nya volatility, U-nya uncertainty, C-nya complexity, dan A-nya ambiguity. Volatilitas atau volatility itu apa? Bahwa hari ini kita menghadapi satu era yang tidak pasti. Jadi kalau dulu kan pola peradaban itu linear. Lamun dagang cai kudu kumaha timina katebak gitu kira-kira. Urang teh kudu boga bahana kan gitu kira-kira, kudu boga etalase untuk toko dan sebagainya. Nah, hari ini hal itu tidak berlaku, tidak pasti. Cangtang tuh aya jelema boga toko gede payu kan gitu kira-kira. Boleh jadi ternyata yang hari ini payu teh adalah yang dia punya jejaring secara media sosial. Artinya boleh jadi hari ini pemasaran lewat online itu lebih mendatangkan income daripada pemasaran secara tidak online atau offline. Artinya kita menghadapi satu era yang hari ini serba tidak pasti waktu iman rahimakumullah. Tidak pasti, ambigu, tidak meyakinkan, serba cepat, turbulence. Kemudian penuh dengan kebaruan. Yang namanya baru itu hari ini bukan sesuatu yang kemudian bisa kita prediksi sekian tahun disebut baru gitu. Kan hari ini per detiknya saja sudah kebaruan. Apa yang viral 1 menit ke belakang belum tentu viral 1 menit kemudian gitu kira-kira. Apa yang hari ini baru belum tentu esok hari jadi baru gitu. Kenapa bisa demikian? Karena kita menghadapi tantangan teknologi yang bukan sekedar remeh-temeh gitu. Jadi kehadiran teknologi komunikasi dan informasi yang semakin luar biasa itu dipandang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Contoh misalnya dalam konteks kita melakukan proses komunikasi. Dulu mungkin dalam perspektif silaturahmi yang disebut dengan silaturahmi itu selalu didefinisikan sebagai sesuatu yang sifatnya tatap muka secara langsung kan gitu.
Tapi hari ini, kalaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kemudian kita melakukan atau menggunakan memanfaatkan teknologi komunikasi informasi, itu disebut sebagai sebuah silaturahmi juga, dan kita merasa afdol gitu. Ya karena kita menghadapi tantangan yang luar biasa di era sekarang. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan politik. Bagaimana kemudian politik global hari ini kan, kalau kita lihat perang dagang antara Amerika dengan Cina kan juga heureuy ya teteh. Amerika menetapkan tarif impor terhadap negara-negara termasuk Cina sekian persen, ku Cina dibales lebih gede gitu. Meski itu teh tidak lama kemudian Amerika membalas lagi lebih gede, kan juga budak gitu. Jadi memainkan konstelasi atau kondisi perekonomian di dunia teh juga budak, Ustaz. Juga budak mun heureuy gitu palewe-lewe pan gitunya. Tapi bayangkan presiden Amerika dengan presiden Cina ngomongkeun tarif impor misalnya. Cek Amerika mah udah Cina ditetapkan tarif impor sekian persen, tekung silila Cina nggak balas. Lebih gede tibatan Amerika. Yang kedua juga hari ini, selain dalam konstelasi politik dan ekonomi global, kita menghadapi tantangan yang tidak pasti dari sisi demografi. Kalau kita membaca data, ihwati iman rahimakumullah, sekarang jumlah penduduk di dunia itu sudah sampai pada angka 8 miliar kurang lebih. Populasi penduduk di dunia itu sudah sampai pada angka 8 miliar. Dari 8 miliar itu kalau kita bagi berdasarkan keyakinan beragama, ranking pertamanya itu masih umat Kristen. Jadi di dunia umat Kristen itu sekarang sudah sampai pada angka 2,7 miliar. Disusul umat Islam, kurang lebih berada pada angka 2 miliar. Baru kesananya yang lain-lain. Bahkan ternyata angka orang yang tidak beragama itu cukup tinggi secara global. Dan ada prediksi yang tidak pasti. Apa yang dimaksud prediksi tidak pasti itu? Konon, katanya menurut para ahli, pada kurun waktu 2050 sampai 2070, umat Islam itu akan jadi ranking pertama secara populasi dunia. Akan mengalahkan umat Kristen. Karena cenah umat Islam tingkat pertumbuhannya cepat dibanding umat yang lain. Nah, makin cepat kan ada umat Islam tidak mengenal 2 anak cukup gitu. Banyak anak banyak rezeki. Eta teh lamun hiji gitu. Mun majikan anak opat bagi loba apa gitu kira-kira. Secara populasi. Tapi ternyata prediksi menurut para ahli tidak berbanding lurus dengan kualitas. Karena pada faktanya umat Islam yang jumlahnya sekitar 2 miliar masih kalah punten dengan umat Yahudi yang hanya sekitar 30 juta sedunia. Dari mana ukurannya ini dilakukan? Salah satunya adalah ukuran dari apa yang disebut dengan penghargaan Nobel. Jadi diukur dari jumlah ilmuwan atau saintis berdasarkan agama. Jadi kalau dirata-ratakan ternyata orang Yahudi yang hanya sekitar 15 sampai 30 juta, lamun orang anggap Israel. Coba kita searching aja di Google, berapa jumlah penduduk Israel? Tidak lebih dari 30 juta. Gitu. Tak orang Yahudi sedunia teh populasinya hanya sekitar 30 jutaan saja. Tapi luar biasanya dari 30 juta itu banyak saintis, banyak ilmuwan yang beragama Yahudi dan mengalahkan orang Kristen serta orang Islam. Terutama mereka yang sudah mendapatkan penghargaan bergengsi yang disebut dengan. Nah, berarti kan ini tantangan maksud saya. Bagaimana kemudian kita sebagai umat Islam, apalagi sebagai generasi muda Islam, menyikapi tantangan perubahan yang tidak pasti ini, salah satunya dengan meningkatkan kualitas diri. Jangan sampai kemudian kita masuk kategori seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Gitu. Bahwa kan hadis ini sudah cukup populer. Kata Rasul kan di akhir zaman nanti umat Islam akan banyak kualitas tapi sangat kecil secara kuat. Rasul kan mengumpamakan bahwa umat Islam itu seperti buih di lautan, kan gitu kira-kira.
Dan ternyata kalau kita coba korelasikan, kaitkan dengan hasil prediksi tadi gitu kira-kira. Dari total 2 miliar jumlah penduduk di dunia yang beragama Islam, ternyata yang terkategori sebagai saintis, ilmuwan itu sedikit hari ini. Jangan melihat di masa lampau, masa lampau mah jelas. Eta mah sudah sepakat bahwa ilmu pengetahuan bagaimanapun mau tidak mau harus diakui. Salah satu gudang ilmu pengetahuan dan gudang ulama atau saintis cikal bakal berkembangnya ilmu pengetahuan hari ini mau tidak mau dari muslim gitu di masa lampau. Tapi kan kita tidak cukup hanya sekedar istilahnya romantisme sejarah, bangga dengan masa lampau, tapi tidak berpikir bagaimana menyiapkan diri untuk masa ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, ikhwati iman rahimakumullah, dari 8 miliar penduduk ini, kalau kita lihat berdasarkan ketersediaan sumber daya alam, ini sebagai gambaran umum aja gitu. Ini yang disebut tidak pasti itu. Para ahli menyebutkan bahwa ternyata ketersediaan air itu konon ini ya. Artinya prediksi gitu. Mungkin di tahun 2050, 2070 itu ketersediaan satu saja sumber daya air katanya hanya bisa atau bisa melayani untuk sekitar 2 miliar aja. Jumlah penduduk ayeuna 8 miliar, orang kan tidak bisa membayangkan. Di tahun 2050 kira-kira 1 miliar jumlah penduduk di dunia teh gitu. Sekarang saja banyak ahli yang memprediksi bahwa dengan 8 miliar saja ketersediaan air ternyata hanya bisa mencukupi untuk 2 miliar penduduk. Artinya besar pasak daripada tiang. Jumlah penduduknya beki nambahan tapi sumber daya alam semakin berkurang gitu kira-kira. Apalagi kalau kita tarik dalam konteks Indonesia, kemarin kita kan banyak video-video ataupun berita-berita viral. Raja Ampat kan gitu ya. Penambangan yang dilegalisasi dan sebagainya. Tanpa memikirkan bagaimana kemandirian ke depan kan gitu. Bahkan saya pernah nonton short movie ya, video pendek gitu. Salah satu negara di Afrika, dulu dikenal sebagai negara terkaya gitu di kawasan Afrika bahkan di dunia karena punya timah emas. Akhirnya jadi pangmiskina. Gara-gara mengeruk kekayaan alam seenak-enaknya, tapi kemudian tidak berpikir bagaimana mewariskan untuk generasi yang akan datang. Nah, prediksi pengetahuan sudah seperti itu hari ini. Gitu. Maka bagaimana kemudian kita bisa menyikapi sekali lagi tantangan kepemimpinan yang semakin berkembang, termasuk dalam konteks dakwah, ikhwati iman. Jadi kalau saya senang kalau misalnya kader-kader pemuda Persis hari ini sudah aware dengan pemanfaatan teknologi digital gitu kan. Bahkan tercukup PC hiji teh. Saya tahu misalkan di PC Pemuda Marga Asih punya podcast rutin ya. Dakwah digital rutin gitulah kira-kira. Mun bisa mah tiap PJ teh boga gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang benci terhadap Islam dan umat Islam, mereka berupaya menyebarkan narasi-narasi kebencian terhadap Islam, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial. Membuat konten-konten yang bisa menyudutkan umat Islam. Ada satu riset yang dilakukan setiap tahun, riset ini mengukur bagaimana tingkat Islamophobia di negara Eropa. European Islamophobia Report. Risetnya tiap tahun ada. Bisa di searching, itu terbuka open access. Silakan di Google. Namanya European Islamophobia Report. Laporan tahunan tentang bagaimana tingkat Islamophobia di negara-negara Eropa. Kan kita tahu ya, negara Eropa itu lamun pakai perspektif orang mah negara sekuler KBG gitu. Karena bagi mereka agama itu urusan privat, bukan urusan negara gitu. Makanya mereka mah tidak pernah ingin masuk pada wilayah agama penduduknya. Sok eta mah sewang-sewang lah gitu. Nah, ternyata report ini tiap tahun dari tahun 2016 sampai sekarang, ternyata tren Islamofobianya itu beragam. Aya di negara Eropa tren Islamofobianya tinggi Pak tiap tahun. Tapi ada juga yang kemudian menurun. Contoh, di Rusia tren Islamofobianya menurun setiap tahun. Makanya nah umat Islam resep ke Rusia, padahal apal Rusia teh baheulana negara komunis. Sok we
Kan komunis dan musuh Islam, betul tidak? Tapi ketika terjadi perang Rusia dan Ukraina, orang Indonesia perilaku di media sosial banyak yang mengkritik penelitian ternyata lebih banyak mendukung Rusia dibandingkan Ukraina. Nah ini nih, salah satu faktornya setelah saya baca ternyata tren Islamofobia di Rusia itu menurun Pak, tiap tahun. Berbeda dengan di Prancis. Kan kita tahu beberapa kasus yang sifatnya kontroversial hadir di Prancis, leres-leresan. Misalnya kasus penistaan terhadap Nabi Muhammad lewat gambar kan gitulah. Kemudian lewat konten animasi Nabi Muhammad yang yang kemudian didiskreditkan seolah-olah karena banyak istrinya dianggap punya perilaku seksual lah yang tidak semestinya dan sebagainya kan gitu ya. Ternyata terus terakhir Presiden Prancis Emmanuel Macron kan kemudian dia memberikan pernyataan yang cukup kontroversial bahwa pada saat nanti dia terpilih jadi presiden akan mengusir imigran muslim dari Prancis kan gitu. Kenapa? Karena tren Islamofobia di Prancis terus meningkat. Di Inggris menurun. Faktor yang menyebabkan di Inggris tren Islamofobianya menurun adalah karena ternyata dakwah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita lewat sepak bola itu cukup efektif. Salah satu yang monumental, fenomenal itu adalah Muhammad Salah. Sanuta apa Muhammad Salah? Kan Muhammad Salah itu pemain bola, orang Mesir kan gitu ya. Kemudian orang Inggris menganggap Muhammad Salah itu nyalamun cek orang mata wadu gitu. Low profile. Dia bisa menunjukkan etikanya bukan hanya di lapangan tapi juga betul-betul etika sebagai seorang muslim gitulah kira-kira dalam pandangan orang Inggris teh gitu. Kan orang Inggris mah fanatiknya luar biasa karena bola teh gitu. Jadi kalau dia mencintai seseorang, nu dicintai bukan hanya permainannya saja, termasuk gaya hirupna, apa yang dia sukai, apa yang dia lakukan diikuti. Makanya ada satu riset ini, Ustadz, tentang Muhammad Salah, disitakan ternyata setelah Muhammad Salah menjadi pemain sepak bola dan berhasil menarik minat dari masyarakat Inggris gitu, pada saat itu gitu, kemudian banyak yang tertarik masuk Islam bahkan jadi mualaf. Dan secara keseluruhan tren Islamofobia di Inggris itu menurun. Walaupun sedikit tapi menurun. Salah satunya adalah dakwah sepak bola yang dilakukan oleh Muhammad. Matakna mun ku urang dikontekstualisasikan ternyata Ustaz, dakwah hari ini itu cukup hanya satu jalur saja. Artinya kieu kumaha carana orang teh nyiptakeun atlet anu ulama gitu tah. Dosen yang ulama juga, politisi yang ulama juga, ekonom yang ulama juga. Bahu membahu bersama-sama. Karena ternyata ladang dakwah itu kan banyak. Bukan hanya di mimbar. Bukan hanya lewat majelis-majelis keilmuan, tapi juga bagaimana ketika jadi pesepak bola bisa berdakwah. Buktinya banyak riset yang kemudian menunjukkan hal seperti itu. Nah ini poin penting yang kemudian harus sama-sama kita pahami hari ini, bahwa di era yang semakin tidak pasti, di era yang semakin baru, di era yang semakin penuh dengan tantangan dan perubahan, maka kita dihadapkan dengan tantangan dan perubahan yang tidak sedikit juga. Apa yang harus kita siapkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Nah bagaimana posisi pemuda Persis hari ini? Jelas sejak dari Ki Akide pertama sampai Ki Akide terakhir yang kita tetapkan di Muktamar tahun 2021, di situ sudah sangat jelas bahwa pemuda Persis adalah kader Persatuan Islam udah. Artinya napas utama yang kemudian tidak boleh dilupakan dari pemuda Persatuan Islam bahwa pemuda Persis adalah organisasi otonom Persis secara kelembagaan. Secara kekaderan sudah sangat jelas bahwa pemuda Persis itu adalah kader pelanjut perjuangan Persatuan Islam. Apa yang dimaksud dengan kader? Definisi kader itu kan beragam. Kader itu berasal dari bahasa Latin. Kalau dari bahasa Latin gitu ya, atau bahasa yang lain disebutkan kader itu quadrum. Quadrum itu artinya apa? Seseorang yang dengan sangat serius agar bisa
melanjutkan keseriusan itu, gitulah kira-kira. Berarti definisi kader itu dengan anggota gitu. Dalam perspektif ini, mungkin setiap anggota jadi kader. Maksudnya bagaimana? Dah jadi anggota mah bari. Terus cara hayang jadi anggota Persis kumaha? Nyamiluan maruf. Betul tidak? Ketika sudah ikut maruf, sudah sah jadi anggota pemuda Persis. Tapi apakah ketika jadi anggota otomatis kader? Belum tentu. Karena ternyata definisi kader itu jauh lebih dalam daripada definisi anggota. Nah, artinya dalam konteks personal yang kita pahami, posisi pemuda Persis hari ini, bahwa kita mau tidak mau dan sampai kapanpun, kita adalah organisasi otonom Persatuan Islam. Gerak-gerik setiap langkah yang dilakukan oleh pemuda Persatuan Islam melekat di dalamnya visi dan misi dakwah yang berada di Persatuan Islam. Makanya kan dari awal juga ketika didirikannya pemuda Persis, di situ jelas bahwa pemuda Persis itu adalah bahagian Persatuan Islam yang khusus menjadi barisan pelopor Persis untuk urusan kepemudaan. Bahkan sejak dari dulu, ketika Yunus Anis misalkan membuat program pesantren kilat gitu, kemudian yang dididik, dilatih itu bukan hanya kader pemuda saja, tapi santri mualimin, ergena gitu, di kader, bahkan pemuda-pemuda di luar pemuda Persis gitu, remaja-remaja masjid di kader dan sebagainya. Itu adalah bagian dari upaya bahwa pemuda Persis itu adalah ya barisan pelopor Persatuan Islam. Makanya Yunus Anis menyatakan Sekum Pemuda Persis lah, sekaligus salah satu ideolog bagi pemuda Persis yang kemudian namanya menciptakan slogan itu kan Yunus Anis gitu ya. Kemudian apa yang beliau katakan? Bahwa pemuda Persis itu adalah taman yang nantinya akan mendidik, mengatik, membina kader-kader agar bisa menyejahterakan umat, bahasanya gitu. Berarti memang kita diciptakan, dididik untuk menjadi kader Persis. Yang kedua yang tidak boleh dilupakan, karena kita adalah organisasi otonom, fungsi kita yang utama adalah memproduksi kader gitu. Bukan hanya sekedar memproduksi anggota, tapi memproduksi kader. Artinya, ini harus berjalan juga dengan proses pembinaan. Majelis-majelis keilmuan yang dilakukan seperti ini gitu. Ataupun juga aktivitas-aktivitas yang lain. Secara sistem kan kita sudah jelas ya. Ada beberapa jalur pembinaan yang harus kita lakukan. Termasuk bagaimana supaya pemuda Persis itu tidak eksklusif. Ada satu hal yang harus kemudian kita rumuskan juga ini Ustaz. Karena kan gini, kalau Ustadz Pepen itu mengilustrasikan kaderisasi Jamiah itu sebagai sebuah bangunan yang utuh. Rumah besar yang di dalamnya banyak kamar. Nah, kamar-kamar itu salah satunya adalah otonom. Setiap kamar itu bukan antar satu kamar dengan kamar yang lain itu tidak berbeda, tetapi saling terintegrasi. Kader pelajar berarti nantinya harus bisa jadi kader mahasiswa Persis. Mahasiswa kudu jadi kader pemuda. Kader pemuda jadi kader Persis. Karena gitu. Terintegrasi itu. Termasuk bagaimana kemudian kita juga hari ini berpikir bagaimana proses pengkaderan itu juga bisa merekrut orang-orang di luar Jamiah dengan model dan pola yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketika kami misalnya berdiskusi dengan Ketua Umum PP Persis, Al Ustadz JJ kemudian menyampaikan kepada PP Pemuda, satu sana tantangan pemuda hari ini, mengembalikan fikroh dan pola pengkaderan Persis di masa lampau. Da baheula mah Persis mun kader teh tebauan, kalau mengkader teh tebauan. Aya komunitas nelayana, aya komunitas tanina, gitulah kira-kira. Beliau menggambarkan kayak gitu. Jadi setiap ada perkumpulan, di situ ada kader Persis yang mengkader perkumpulan itu agar paham tentang visi dan misi Persis gitu kira-kira. Tapan diurang gak enak, trennya teh mulai ada ya. Misal ketika ada yang namanya PSG, Persis Sport Group. Ada juga misalnya KGP ya, komunitas Goes Persis. Yang dimaksud oleh Ustadz JJ itu seperti itu. Bagaimana kemudian pemuda Persis pun hari ini bisa melaksanakan dakwah-dakwah berbasis komunitas gitu Ustadz.
Pan di urang teh seueur komunitas teh leres. Komunitas pemuda teh banyak di urang, anu resep Persib teh loba. Tapi pertanyaannya apakah dakwah pemuda Persib sudah menyentuh ke sana atau tidak? Nah, berarti ada satu pintu pengkaderan yang harus kita pikirkan, bisa merekrut mereka yang belum sama sekali mengenal. Jangankan mengenal persatuan Islam, mengenal Islam na oge, deet keneh gitu kira-kira. Tapi mereka punya kecintaan, punya motivasi, punya kesukaan terhadap sesuatu. Nggak disebut komunitas teh. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengelola dakwah komunitas hari ini? Saya kasih data, misalkan gini. Kenapa komunitas pemuda hijrah yang digawangi oleh Ustadz Hanan Attaqi jauh lebih diminati dibanding NU Persis? Salah satu faktor yang menyebabkan Hanan Attaqi efek, istilahnya gitu ya. Hanan Attaqi efek itu lebih luar biasa dibandingkan NU Persis dan Muhammadiyah karena kepiawaian tim dakwahnya dalam memanfaatkan teknologi digital. Itulah. Sementara di kita kan masih perlahan lah. Kita harus mengakui itu dan itu sudah terbukti secara riset. Jadi salah satu lembaga riset dari UIN Jakarta, PPIM Sarif Hidayatullah meriset. Ternyata berbicara dakwah di ruang digital mah sama seperti rumah makan gitu. Kan ai jelema abus ka rumah makan teh karena apanya kira-kira? Satu pasti ningali menuna kan gitu ya. Dua ningali kondisi ruangannya kan gitu nyaman atau tidak. Tilu ningali mun ayeuna mah kondisi parkirna luas atau henteu kan gitu ya kira-kira. Nah sama dakwah di dunia maya gitu. Setiap penceramah, setiap dai dia menawarkan menu. Karena jamaahnya lebih heterogen. Itu kira-kira. Makanya generasi muda itu lebih tertarik dengan sajian menu ustadz-ustadz muda seperti Hanan Attaqi dibandingkan punten ustadz-ustadz yang ada terafiliasi dengan ormas Islam. Komo di urang mah punten pisan pantacan ayanya. Ustadz populer teh kecuali hiji Ustadz Ucun Najmuddin, wah eta mah sudah. Beliau mah sudah terkenal abdi we di UIN Bandung gitu. Nepi ka dosen-dosen pun tan anu ti kalangan NU jeung Muhammadiyah teh nararoskeun. Ustadz Ucu teh Persis, mohon Ustadz Persis. Gara-gara coet teh eta. Gara-gara tukang coet eta. Tapi kan itu kasuistik leres teh. Pertanyaannya ternyata Ustadz Nudin pun tan urang ya di pemuda teh bener kudu nyiapkeun kader anu memang pantas dijual jika kitu teh gitu lah kira-kira. Ya kan ini mah punten namanya juga kan kompetisi, betul tidak? Kan di urang teh punten nu jiga Ustadz Hanan Attaqi teh meureun, aya pasti. Tapi kan tidak bisa dibiarkan organik begitu saja. Anggaplah Ustadz Ucu mah organik. Da teu kahaja gara-gara tukang coet teh gitu jadi boom gitu kan kira-kira. Tah, pertanyaannya teh ya, bisa tidak kita membuat model agar menyiapkan kader-kader tabligh on demand di media sosial juga gitu sehingga mereka tertarik gitu. Kan pada akhirnya teki-teki bakal kepo, mayoritas netizen Indonesia mah kepo. Lamun resep misalkan Ustadz Giki ceramah, saya Ustadz Giki resep. Kan kita bakal ditinggali di mana pasantrenna, aktifna di mana dan sebagainya. Pasti lambat laun pada akhirnya juga akan terbawa sapertos kasus Ustadz Adi Hidayat. Kan awalnya mah orang tidak tahu bahwa Ustadz Adi Hidayat teh orang Muhammadiyah gitu kira-kira. Tapi karena ceramahnya menarik perhatian, banyak followers dan sebagainya, akhirnya kan orang teh kepo, saha Ustadz Adi teh gitu kan. Apa yang terjadi? Akhirnya kan banyak juga yang padanya tertarik untuk masuk ke Muhammad. Nah, psikologis itu harus kita manfaatkan. Dan karena berdasarkan riset netizen Indonesia mah kepo. Komo karena kagorengan mah kepo pisan. Gitu. Anu viral-viral nu goreng mah resep gitu netizen Indonesia. Matakna kan dulu sempat ada ya tahun 2021 atau 2022 saya lupa lagi. Indonesia itu disebut netizennya itu disebut sebagai netizen yang paling tidak beradab. Di dunia teh salah satu negara dengan netizen yang paling tidak beradab. Riset dari Microsoft kalau tidak salah. Salah satunya lawannya dah. Kan di Indonesia mah aya klausul maha benar netizen dengan segala komentarna apa gitu. Betul tidak? Jadi viral ku netizen gitu ya. Viral deui ku netizen, viral nu kahiji mah positif, viral nu kadua
tibebet gitu ku netizen deui. Nah, maksud saya ya itulah realitas dakwah di ruang virtual. Nampaknya di semua level termasuk di PP, di PW, di PD, di PC. Kita harus berpikir aya teh ya kader-kader anu bisa dijual di model seperti itu gitulah kira-kira. Kan eta teh jadi dalam bahasa yang lain jadi ambasador lah gitu. Ambasador pemuda Persis khusus di ruang virtual gitu. Untuk menarik ya tadi misalkan kalangan orang-orang yang mau hijrah gitu kan. Orang-orang yang kemudian tertarik Islam tapi masih kene aduh sieun gitu kan ya. Pemuda Persis teh naon dan sebagainya dan sebagainya. Ya artinya ada pola semacam itu. Kenapa demikian? Karena ihwatu iman rahimakumullah, hal yang tidak boleh dilupakan juga pada akhirnya pemuda Persis itu adalah bagian daripada kepemudaan, organisasi kepemudaan Islam. Maka disitulah kita harus mulai memetakan. Kira-kira wacana, gerakan, dan aktivitas dakwah pemuda Persis teh kudu kumaha di hari ini. Punten gini, sejak dulu sampai sekarang Persis teh dikenal sebagai gerakan TBC kan gitu. Tahayul, bidah, dan khurafat. Sampai kapanpun akan melekat. Da Persisme memang cikal bakalnya salah satu Raison d'etre atau apa ya namanya? Narasi zaman gitu kira-kira yang menyebabkan persatuan Islam tumbuh dan berkembang itu sehingga didirikan salah satunya karena Persis menjadi gerakan tajdid yang kemudian memerangi berbagai aktivitas tahayul, bidah, dan khurafat yang saat itu banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia. Tapi kan itu jadi branding, betul tidak? Sampai sekarang. Tapi pertanyaannya bagaimana narasi itu tetap ada tapi dikemas dalam konteks hari ini. Sabab Ustadz punten upami ayeuna urang ngadakwahkeun anti tahayul, bidah, khurafat moal pajeng dalam konteks hari ini. Artinya kita harus berpikir mengemas bahasa dakwah dengan bahasa yang sesuai dengan kondisi hari ini. Tetap substansi nama tahayul, bid'ah, dan khurafat atau tajdid teh substansi nama. Cuman bagaimana substansi ini dikemas dengan bahasa-bahasa yang kemudian mudah dipahami oleh masyarakat hari ini. Sehingga orang belum apa-apa tidak antipati terhadap persatuan Islam atau pemuda persatuan Islam. Maka apa yang harus dilakukan? Hasil Muspimnas yang keempat PP Pemuda kemarin menetapkan satu isu besar yang disebut dengan dakwah berbasis data. Tak ternyata orang teh dakwah teh cukup hanya sekedar ngandelkeun kahayang. Kan biasanya orang mah nyieun program jihad teh kahayang, betul tidak? Ah jigana hayang jigana ieu. Padahal belum tentu apa yang kemudian kita inginkan, apa yang kemudian kita nyatakan ini sebagai dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia gitu kira-kira. Makanya tagline dakwahmu datamu gitu atau datamu dakwahmu itu berarti dakwah kita harus hari ini harus berbasis data gitu kira-kira. Nah makanya kemarin alhamdulillah nih pimpinan pusat sudah menyelesaikan survei yang dilakukan terhadap kader pemuda Persis yang ada di dunia. Gitu. Dari 6.937 kader pemuda Persis se-Indonesia yang sudah terregistrasi secara online, kemarin kita hitung populasinya berapa, sampelnya berapa, gitu kira-kira, dan kemudian kita lakukan survei ke seluruh level. Baik level PW sampai ke level PC bahkan PJ. 6.937 kader pemuda Persis se-Indonesia bahkan sedunia 45%-nya di Kabupaten Bandung. 45% kader pemuda Persis yang ada di Kabupaten Bandung gitu. 60% marga asih. Jadi 5% kader pemuda Persis yang ada di Kabupaten Bandung gitu ya. Hampir 60%-nya atau bahkan 70%-nya marga asih. Itulah kira-kira. Kita melakukan survei bukan hanya di Kabupaten Bandung tapi seluruh Indonesia. Survei yang pertama kepuasan kinerja berjamnya.
Ada beberapa indikator yang kita survei. Jadi intinya gini, ternyata ada kepuasan, walaupun angkanya hanya sekitar 75% terhadap kinerja pimpinan pusat 4 tahun ke belakang. Kepuasan yang paling tinggi pada aspek kepemimpinan, tapi kepuasan yang paling rendah pada aspek komunikasional. PP dianggap tidak turun ke bawah, itu kira-kira kurang turun ke bawah. Salah satu komunikasi internalnya dianggap kurang. Nah, padahal bukan tanpa alasan, karena selama ini kita menggunakan pola koordinasi. Dina emutan teh PP maka PW, PW KPD, PD KPC gitu kan. Ternyata ada tuntutan, ada keinginan, ada aspirasi bagaimana kemudian PP juga melakukan pembinaan ke bawah. Maka insya Allah mudah-mudahan di bulan Agustus kita akan turba ke PD-PD, kalau buat KPC-PC nanti kita bagi zonasi, kemudian di detik-detik akhir depan kita sudah mulai muktamar pembinaan, dan itu jelas berdasarkan data dari survei kepuasan kinerja berjamnya. Insya Allah nanti data surveinya open access, bisa diakses di anak online masing-masing nanti insya Allah. Yang kedua IPJ. IPJ itu indeks performa jamnya. Kita melakukan survei setiap level pimpinan, PW, PD, ada data isian yang harus diisi. Ternyata dari indeks performa jamnya itu indeks yang paling tinggi dengan skor kurang lebih 3,4 lah ya. Itu ada pada kepemimpinan. Masih tetap kepemimpinannya. Sementara skor yang paling rendahnya adalah kekhawatiran kalau program dakwah ini tidak berkelanjutan. Jadi khawatir apa yang dirumuskan oleh PP hari ini tidak bisa dilanjutkan pada masa-masa yang akan datang. Makanya PP dituntut untuk bisa mentransfer of knowledge lah ya, mentransferkan pengetahuan, pola pembinaan, pola sistem yang hari ini dibangun di PP Pemuda gitu, supaya merata ke seluruh, agar nanti siapapun pelanjut perjuangan dakwah di PP di tahun depan yang kita akan muktamar itu betul-betul bisa melanjutkan program dakwah yang digagas oleh PP hari ini gitu kira-kira. Makanya insya Allah salah satu solusinya, insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan di bulan Agustus sampai menjelang Muskernas kelima antara bulan Oktober atau September kita akan melaksanakan sosialisasi atau turba ke bawah dalam rangka memahamkan agar nanti tadi program keberlanjutannya tetap ada. Ternyata dari dua survei ini ihwatu iman rahimakumullah, kenapa kepemimpinan jadi faktor yang paling utama, tertinggi baik gitu. Dari dua survei ini ternyata kita menyimpulkan di urang mah alhamdulillah imamah imaronnya masih bagus. Tahu lah. Karena di batur mah imamah imaroteng separbut itu. Apalagi sudah ada intrik politik dan sebagainya gitulah kira-kira. Di urang mah alhamdulillah masih punya sakwa sangka yang baik, husnudon, siapapun yang jadi pemimpinnya maka kader insya Allah sam'an wa ta'at. Tanpa melihat bagaimana orang tersebut, itu penting mah sudah musyawarah terpilih jadi ketua nya wayahna. Urang mah sam'an wa ta'atan. Nah, faktor kepemimpinan ternyata jadi kekuatan kita, gitulah kira-kira. Makanya kenapa di sini saya memberikan gagasan kepemimpinan berkelanjutan. Urang mah kalau kita membaca di Akidah jelas, pemuda Persis itu dibentuk dengan tujuan menciptakan kader yang punya jiwa kepemimpinan. Nah, pertanyaannya jiwa kepemimpinan teh apa? Kan dia mah secara normatif, mujtahid, mujahid, mujadid. Nah, dalam konteks dakwah hari ini, ya inilah yang disebut dengan kekuatan kepemimpinan. Satu, pemimpin itu harus memiliki leadership karakteristik. Apa leadership karakteristik? Jelas. Mi contoh kanu janten Rasul. Sidik, amanah, tablik, patona. Kan eta karena leadership karakteristik. Yang kedua, ternyata leadership karakteristik itu tidak cukup. Yang kedua, seorang pemimpin yang berkelanjutan itu harus memiliki leadership manajemen. Karena kita harus mengimajinasikan, bayangkan seorang pemimpin itu selain harus memanage dirinya, memanage untuk urusan keluarganya, yang lebih besar dia harus memanage umat. Yang upami level PC berarti sapeceun, upami level PD sapedeun, upami level PW sapeweun, upami level PP sapepeun. Makanya kenapa 3 tahun ke belakang kita lebih fokus membina kader-kader di luar Jawa Barat. Kita sudah sampaikan di Muskernas. Karena PP berhusnudon, kan Jawa Barat mah geus dewasa gitu lah.
Yang dibutuhkan itu hari ini Ustaz, waduh ketika kita di Sumatera, di Sulawesi, kemudian di NTT, kadernya potensial tapi murobikna, mubaligna teh kurang. Makanya tong aneh lamun aya kene kader di Sumatera anu masih kene mengucapkan naon ngaranna teh muludahan gitu dan sebagainya. Ya karena proses pembinaannya terbatas. Tapi alhamdulillah ku era ayeuna mah dengan bantuan teknologi digital alhamdulillah pembinaan bisa kita lakukan walaupun virtual jarak jauh. Makanya dalam 1 tahun itu PP minimal sekali lah keluar Jawa teh, keluar Jawa Barat. Keun dari Jakarta, Banten dan Jatim sering. Ini keluar Jawa yang kemudian membutuhkan dana yang tidak sedikit gitu. Karena 1 kali berangkat ke Sumatera dengan delegasi 3-5 orang, ya minimal PP itu harus punya 50 jutaan. Eta ge aya gitu maksudnya. Ya, tapi alhamdulillah yang namanya pembinaan itu juga berjalan. Ini bagian daripada leadership manajemen. Nah, ada satu hal yang menarik leadership manajemen ini. Di kita ini penting ini. Sampai jam sore. Oh siap, sekedap deh banyak. Ini penting nih. Ada 3, ini nih, sebentar. Oh enggak ada. Jadi gini, ada tiga hal yang menyebabkan pemimpin itu buta. 1, kebanyakan di antara pemimpin mereka tidak mau mengakui kesalahan. 2, banyak di antara pemimpin tidak mau mengapresiasi kader atau anggotanya. 3, banyak di antara pemimpin yang sulit mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Jadi dalam pandangan seorang pakar manajemen dan pakar public speaking namanya Dale Carnegie, dia menyebutkan ada 3 titik buta, blind spot, yang tidak disadari oleh kebanyakan pemimpin. 1, banyak pemimpin yang tidak mau jujur dan tidak mau mengakui kesalahan. Gengsi mentah hampura. Gengsi nyebutkan orang salah. Apa yang terjadi? Kebanyakan pemimpin anti kritik. Lamun ku kaderna dikritik teh amek. Kedua, banyak di antara pemimpin yang sulit mengapresiasi. Nu disebut mengapresiasi teh punten Ustad lain mere duit. Ku ngucapkeun nuhun teh eta teh kebanggaan. Bagaimana kemudian ketika kita jadi seorang pemimpin memberikan kesempatan kepada anak muda, sok ente jadi moderator, tak kitu teh apresiasi. Memberikan panggung. Ternyata dampak psikologisnya luar biasa. Yang ketiga, banyak di antara pemimpin yang sulit meminta maaf dan berterima kasih. Artinya gini, kekuatan jamiah dalam konteks leadership manajemen, salah satu yang harus kemudian dipertahankan dalam konteks jamiah kita adalah kekuatan kekeluargaan. Makanya kan kalau saur Ustadz Isa Ansori mah di Manifest Perjuangan Persis, membina umat itu tidak cukup hanya membina dengan pola dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Nah, disebut bawah ke atas teh naon ti keluarga heula. Keluarga-keluarga yang dibina dengan cara-cara islami akan melahirkan kondisi lingkungan sosial yang islami. Kondisi lingkungan sosial yang islami akan melahirkan karakteristik jamiah yang islami. Jamiah yang islami akan jadi modal untuk membangun negara yang islami gitu kira-kira. Salah satu faktor yang kemudian tidak boleh dilupakan, sederhana tapi sulit dilafalkan adalah bagaimana kita meminta maaf, berterima kasih, mengapresiasi. Tadi urang mah kadang kawis aya batur anu luhur saeutik teh diomongkeun. Kinerja yang baiknya tidak diapresiasi, kinerja yang jeleknya padahal ngan saeutik diomongkeun gitu. Nah, berarti PR. Makanya kenapa pimpinan pusat kemarin melakukan survei kepuasan kinerja berjamiah supaya urang teh henteu silih sakuasangka. Kadang kawis kan di urang mah seringkali terdengar ya kadang kawis teh gitu. Aya misalkan ketua kieu, ih nah si anu mah kieu. Ih ieu mah geus teu sesuai. Kan gitu ya kadang-kadang. Sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai hitoh gitu. Gampang gitu nyebutkeun gitu teh. Oh ieu mah lain kadar ulama, meni gampang nyebutkeun gitu teh gitu. Oh ieu mah politisi, oh ieu mah ngajual jamiah dan sebagainya dan sebagainya. Makanya coba kita buktikan tuduhan-tuduhan itu dengan data. Makanya kenapa dakwah berbasis data itu penting. Supaya orang teh teu salah nuduh. Nah, survei kepuasan kinerja berjamiah menjadi ruang yang ini harus membudaya di seluruh level pimpinan agar nanti kita bisa
membangun Jamiah ini di atas data. Data ini sebagai sistem yang nantinya akan memperkuat Jamiah kita eksis tidak hanya hari ini tapi di masa-masa yang akan datang. Karena sistem itu imunitas. Nah, sistem itu berkaitan dengan leadership management. Yang ketiga, leadership environment. Leadership environment itu lingkungan kepemimpinan. Kenapa lingkungan kepemimpinan itu penting? Ustadz, kalau kita mencoba membaca sejarah hidup Rasulullah Muhammad SAW, itu kan penuh dengan lingkungan yang mencetak beliau menjadi seorang pemimpin umat. Betul tidak? Kalau kita membaca secara general, sejak Rasul dalam kandungan, kemudian dilahirkan, kemudian ditinggalkan wafat oleh ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya, kemudian Rasul mengalami atau mengikuti perang pertama kan gitu ya, walaupun hanya sekedar pemberi busur panah pada saat itu. Kemudian Rasul jadi seorang penggembala, bisnismen gitu. Kemudian Rasul menikahi Khadijah yang umurnya lebih tua daripada beliau, bahkan kekuasaan dan kekayaannya melebihi beliau gitu. Sampai kemudian Rasul melakukan tahanus di Gua Hiro. Sampai kemudian di umur 40 tahun Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul kan gitu kira-kira. Kan itu sejarah yang menunjukkan Rasul hidup dalam lingkungan yang mencetak beliau menjadi seorang pemimpin. Sehingga cetakannya matang. Dalam kondisi dalam kandungan, lahir jadi seorang yatim, berarti Rasul kan mentalnya itu sudah dididik, dibina. Kemudian ditinggalkan wafat oleh ibunya, mentalnya juga diperkuat. Diasuh oleh kakeknya yang seorang pembesar Quraisy kan gitu. Banyak istilah nama dilahun kan ya, diceritakan kan gitu Rasul teh sering dilahun ku Akina teh gitu ya, menerima tamu dilahun, melihat karakteristik orang kan itu teh secara tidak langsung environment, lingkungan. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau tidak salah yang populer dikatakan bahwa setiap nabi itu adalah penggembala. Nah, pertanyaannya kenapa menggembala? Yang kedua, kenapa yang digembalanya itu adalah kambing, kan gitu. Ternyata ada karakteristik, ada environment, ada lingkungan yang diciptakan. Nah, Jamiah Pemuda Persatuan Islam, karena adalah organisasi kepemimpinan, maka dia pun menciptakan sistem yang bisa mencetak kader-kader pemimpin di masa yang akan datang. Numawi punten, ma'ruf, tapik hiji, tapik dua, tapik tilu, lain wajib, lain. Tapi itu adalah pelayan yang diberikan Jamiah agar kita menguatkan mentalitas kepemimpinan gitu. Panjelas filosofisna teh jiga kitu, nu disebat tapik teh gitu. Panjelas orang malaingan saukur jadi anggota tapi jadi kader. Kaderna nu kumaha? Kader yang memiliki mentalitas kepemimpinan. Kalau kader yang memiliki mentalitas kepemimpinan mah dia harus mau dibina, dididik, satunya organisasi sudah menyiapkan sistem. Ma'ruf, tapik 1, tapik 2, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, leadership power. Apa leadership power itu? Kekuatan pemimpin. Banyak orang yang jadi pimpinan tapi tidak punya kekuatan kepemimpinan. Pernah tidak kita mengalami itu? Seringnya. Jelema jadi ketua tapi tedidenge ku batur. Artinya leadership powernya kurang. Nah, leadership power itu tumbuh dari mana? Tumbuh dari karakteristik kepribadian. Lamun hayang dideneng ku batur, urangnya kudu jadi contoh kan gitu kira-kira. Makanya kenapa dalam Al-Qur'an ungkapannya uswatun hasanah kan gitu. Kan uswatun hasanah itu jadi kekuatan, jadi qudwah. Bahwa ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak cukup hanya cerdas. Tapi dia harus memiliki kepribadian yang senafas dengan perjuangan Islam. Dan yang terakhir adalah leadership motivation. Motivasi untuk memimpin. Jadi punten abdi ya banyak. Abdi menafsirkannya jadi mun aya jelema ditanya siap teh jadi ketua. Terus kemudian dia menjawabnya siap, kemudian kita tafsirkan oh sieu mah hasrat. Oh sieu mah ambisi gitu. Menurut saya itu kurang elok menafsirkan dengan cara seperti itu gitu. Dan ternyata untuk jadi pemimpin teh kudu boga motivasi. Bagaimana mungkin dia mau memimpin banyak orang kalau dirinya saja tidak punya motivasi gitu. Dalam makna yang sifatnya positif ya Ustaz. Namun maksudnya yang dimaksud dengan positif dalam motivasi itu, ya dia artinya gini, ketika dia menyatakan siap menjadi seorang pemimpin gitu kira-kira. Di level manapun, berarti dia sudah mengukur kompetensi personalnya seperti apa. Dia sudah punya gagasan untuk membawa gerbong Jamiah ini kemana gitu kira-kira. Artinya hari ini leadership motivation itu adalah kita maknai sebagai sebuah
kompetensi apa yang harus dipersiapkan agar kita bisa mengupgrade diri. Ketika mengupgrade diri, kita bisa memberikan manfaat terhadap jamiah kita. Nah, iwatu iman rahimakumullah, karena waktu ya terbatas, ya inilah model kepemimpinan keberlanjutan yang kemudian harus kita siapkan hari ini. Karena ya tentu tantangan kita ke depan semakin banyak. Ketika tantangan kita ke depan semakin banyak, kita pun harus membangun jamiah kita di atas fondasi-fondasi yang kuat. Bagaimana hari ini kita pun harus membangun inovasi dakwah, kita harus membangun kolaborasi dakwah dengan berbagai stakeholder manapun, agar kemudian tercipta lingkungan jamiah yang betul-betul sesuai dengan apa yang kemudian kita harapkan, dan pada akhirnya kita pun bisa menghadapi tantangan global yang tidak sedikit. Problem umat hari ini banyak, Ustaz. Dalam sisi kriminalitas, kita dihadapi dengan tindakan-tindakan kriminal yang semakin di luar nalar. Berdasarkan rata-rata gitu ya, ternyata di Indonesia saja kan tindakan kriminal itu terjadi setiap 2 menit 57 detik. Artinya tiap 2 menit 57 detik aya we tindakan kriminal gitu. Dan punten di Jawa Barat tindakan kriminal itu berdasarkan data statistika kriminal dinyatakan ternyata di Jawa Barat itu tindakan kriminal yang paling tinggi itu adalah tindakan punten asusila, pemerkosaan, pedofil dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu kan tantangan. Belum lagi tantangan kemiskinan, belum lagi problem yang lainnya. Dalam konteks teknologi, Ustadz, kenapa hari ini kita harus dakwah berbasis digital juga? Sebab da batur mah nu benci ka Islam teh geus nyieun konten sebanyak-banyaknya agar umat Islam teh jauh tina nilai Islam. Konten pornografi, konten anu viral-viral juga joget-joget nu karitu nih dan sebagainya. Kan enak mah cepet, betul tidak? Bahkan kadang-kadang kan guru-guru kita banyak yang termakan oleh viral itu sebelum tahu naon maksudnya itu. Kita kan jiwa literasi kita kurang hari ini. Gampang meniru tanpa mau mencari tahu dulu gitu kira-kira. Artinya kan ada tantangan yang semakin kesini itu bukan semakin mudah tetapi semakin kompleks. Termasuk juga hari ini kita dihadapkan dengan perang yang sifatnya asimetris. Perang asimetris itu seperti apa? Perang yang terjelas itu musuhna saha urang. Lamun ningali perang antara Rusia jeung Ukraina kan jelas. Betul tidak? Musuhnya satu sama lain teh saha. Lamun ningali Palestina jeung Israel kan jelas. Kalau kita lihat Iran dengan Israel jelas perang. Tapi hari ini kita menghadapi perang yang sifatnya asimetris. Tidak jelas kita menghadapi musuh kita teh nu mana. Tidak terlihat gitu. Nah, makanya sebagai kader pemuda Persatuan Islam, wajib hukumnya kita mengupgrade diri, menyiapkan basis-basis pondasi kejamiahan yang nantinya bisa memastikan bahwa jamiah kita bertahan untuk masa-masa yang akan datang. Dan tumpuan itu ada pada kita. Dimulai dari pimpinan jamaah, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, sampai ke pimpinan pusat. Maka kolaborasi dakwah di antara semuanya harus berjalan agar sebagaimana cita-cita kita, dakwah kita bisa berdakwah dan berdampak. Jadi dakwah kita itu dirasakan. Dirasakeun aku saha lain dengan saukur ku urang ngumpul, tapi oge ku batur. Sakitu anu tiasa dipihatur, lebih kurangnya mohon dimaklumi. Untuk makalah ataupun juga PowerPoint sudah diserahkan lah, mudah-mudahan nanti bisa didalami pada lain kesempatan atau mungkin bisa dibaca sesuai dengan apa yang ada di PPT tersebut. Nuhun, aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz Rustandi, pemaparan yang luar biasa ya. Beberapa catatan yang memang bisa kita bawa pulang selain daripada tadi itu di antaranya adalah perubahan itu, berkembang itu butuh perubahan ya. Lalu kemudian tantangan kepemimpinan hari ini itu memang dinamis, tidak statis seperti dulu gitu. Dakwah hari ini pun juga tidak cukup di satu jalur saja, harus ada banyak jalur yang bisa kita tempuh untuk dakwah ini tetap eksis. Maka narasi dakwah dengan substansi TBC pun itu bisa dikemas dengan kemasan yang disesuaikan dengan hari ini. Kita kembali dakwah Bayanta, lalu kemudian ada blind spot dari pemimpin, itu yang tadi 3 itu juga kekuatan kepemimpinan yang tadi disampaikan juga ini menjadi bekal kepada kita untuk sama atau mengikuti terhadap ide bahwa pemuda Persib itu isinya untuk menghadirkan kader pemimpin umat. Kiranya untuk pertanyaan itu bisa nanti langsung disampaikan saja mengingat waktu. Boleh nanti chat ke saya dan saya akan sampaikan langsung ke Dr. Rustandi atau
Mangga boleh. Mangga. Atau boleh dikontak juga oleh kader terhadap apa yang mau ditanyakan pada hari ini. Di berbagai platform bisa. Di berbagai platform boleh. Facebook, Instagram, TikTok. Facebook, Instagram, TikTok, jangan lupa follow dan subscribe ya guys. Mangga. Dan nomor beliau ada di 0812 8792 2322. Sekali lagi 0812 8792 2322. Itu aja teman-teman. Terima kasih Rahimahumullah atas partisipasinya dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa melandasi amal yang kita lakukan di dalam dunia ini. Akhirul kalam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.